Selamat pagi semuanya. Motor udah bersih. Semalam kita cuci. Jadi hari ini kita mau bukan servis sih. Ganti oli sama bersihin cover CVT, bersihin CVT. Lalu kita mau cek kampas rem. Kebetulan kilometer motor ini sudah di 23.500. Ini 23.500 belum ada ganti ini ya, belum ada ganti kampas rem sama sekali. Sedangkan di grup kenapa orang kilometer belum sampai 10.000 udah banyak yang ganti. Kemarin di kilometer 17.000 itu sudah dicek dan katanya masih bagus. Disuruh nanti di kilometer selanjutnya saja. Oke, kita panasin dulu. Kita belum review keseluruhan motor ini ya, nanti aja lah di video selanjutnya. Anyway, kita bakal ganti oli bukan dari oli dealer. Kebetulan kita akan servis di dealer. Kita akan ganti oli pakai oli luar. Apakah boleh atau tidak? Seharusnya boleh, karena sudah pernah tak coba. Tapi sekarang kita bikin videonya saja. Lalu kita sudah siapkan kampas rem depan belakang untuk ADV 160 dari mereknya Elix. Oke, gitu teman-teman. Ini masih oke. Ya bersih ya. Oh iya, kita juga sudah booking service di aplikasi Motorku X. Nah, ini aplikasi untuk di dealer Honda ya. Jadi kita bisa booking service. Sebenarnya udah booking service di jam 8, cuman ini telat 8.21. Oke lah. Dimana ya dia? Oh nih, service telah dipesan, service reguler di lokasi Krida Dynamic Auto Nusa Mataram 4 Januari jam 8. Lihat detail. Oke, udah ada code booking dan sebagainya. Tidak ada estimasi biaya karena ya nggak tahu ya, emang kayak gitu ya aplikasinya. Dan emang di sini nge-record untuk jasa service yang gratisan di awal itu loh, yang kayak berapa kali gratisan tuh di sini ke-record. Nah sekarang berhubung sudah 23.500 sehingga tidak record lagi. Ngomong-ngomong, saya itu selalu catat untuk service berapa ribu dan berapa ribunya gitu, dimana harganya berapa, jadi biar ingat gitu loh motor ini track record service-nya itu terakhir kapan dan selanjutnya kapan. Karena service untuk ganti oli itu wajib teman-teman, jadi jangan sampai itu telat. Kesehatan motor kalian tuh tergantung perawatan dari kalian tuh sendiri, terutama untuk ganti oli. Kalau saya pribadi ganti oli itu di kilometer 2000, maksimal di 2500. Walaupun klaim dari motulnya bisa lebih daripada itu, tapi enggak lah, di 2000 aja cukup karena motor kita pakai setiap hari dan perjalanan jauh. Oke, kita jalan dulu ya teman-teman. Mari Pak. Ini itu hari Kamis. Kok bisa libur nggak pada saat tidak weekend? Iya, karena kemarin kita kita masuk kerja pada saat
weekend, masa closingan waktu tahun baru, dan waktu tanggal 1 Januari pada saat orang situ bersama pun saya masih bekerja, kan ada videonya juga. Nah, jadi kita ngambil extra off-nya hari ini dan Kamis. Jadi hari ini dan Jumat. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu kita ambil extra off ya teman-teman. Kita lewat jalan besar aja deh. Begitu. Belum kancingin helm. Ini nih kalau pakai yang namanya double D-ring, pasti orang pada suka lupa ngancingin helm karena agak ribet kan. Jadi ya udah suka lupa. Sampai juga. Udah anak lagi. Aduh, nggak siapin uang kecil cuy. Tumben soalnya kita lewat sini. Jadi nggak tahu ada polisi cepet ternyata. Makasih Pak. Kita nyampe 8.30. Kita pas waktunya nih. Pas ngaret 30 menit. Oke, kita sudah sampai. Parkir dulu di sebelah sini aja. Oke. Pagi. Servis. Siap. Wah, langsung disapa, luar biasa. Kita nggak bawa buku servis ya, karena juga udah habis masa servis gratisnya, jadi nggak masalah lah. Itu ya dari sudah? Oke, baik. Ini. Makasih ya, Pak. Oh. Hey. Oh, masih jam 10. Tapi panas banget cuacanya. Kita mau putar balik, tapi ramai banget. Oke, beres juga servisnya. Jadi tadi itu kita ganti oli dan bawa oli dari luar. Kita pakai oli Motul Expert LE
yang 800 mili. 800 mili ini cukup untuk ADV 160. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli oli yang motul itu pastiin yang 800 mili untuk yang ADV ya. Kalau kalian beli yang 1 liter ntar sisa, bingung kan ntar sisanya mau dipakai apa. Jadi yang pas aja yang 800 mili, sekalian ganti oli Gardan yang dari motul juga sepaket gitu. Kalau oli Gardan emang saya lakukan penggantian itu jadi kalau misalkan 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli Gardan gitu, ritmenya kayak gitu ya teman-teman. Lalu pada saat tadi pengecekan ternyata kampas remnya emang masih bagus, nggak tahu kenapa padahal udah kilometer 23.000. Sampai mekaniknya tadi nanya, nggak pernah dipakai ngebut ya mas? Padahal dipakai motor setiap hari, motor capek dipakai ngebut 100 km per jam dan 100 km setiap hari gitu loh. Mungkin karena tangan kita nggak terus-terusan nempel di rem ya. Jadi itu pelajaran buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau awet pakai ini, pakai kampas rem, tangannya itu jangan terlalu sering di handle rem gitu loh. Digunakan seperlunya saja gitu. Nah setelah itu, setelah pengecekan kampas rem ternyata masih oke, kampas rem tidak jadi diganti di kilometer 23.500 ini. Lalu di pengecekan CVT pada saat di cleaning itu slider piece-nya sudah goyang. Karena di 17.000 itu saya lupa harusnya udah beli lagi yang baru gitu. Cuman karena udah dicek dan ternyata sudah perlu diganti, sudah aus, ya udah akhirnya diganti juga. Padahal sebelumnya saya udah ganti slider piece dengan merek Dr. Puli. Ternyata itu nggak ngejamin ya teman-teman. Akhirnya beli dari dealer juga yang original. Kita ganti slider piece. Itu murah kayaknya 20 ribuan apa 30 ribuan tadi kita lihat di notanya. Kalau jasa untuk servis dan jasa ganti olinya itu sekitar 120 ribu deh kalau nggak salah. Nah, lalu karena udah 23.000 km disaranin untuk pembersihan injektor. Nah, pembersihan injektornya ternyata tidak dibongkar. Dia pakai dilepas bagian sebelah kirinya gitulah. Sama seperti pada saat penggantian busi, ternyata tidak mesti dibongkar. Jadi tidak sampai copot-copot bodi lah. Nah, itu jasanya itu sekitar 40.000 ya. Nanti ya, ini spill notanya. Spill notanya. Nah, total sekitar 220 ribuan. Jasa jasa ganti oli, lalu untuk pembersihan CVT, lalu beli slider piece, lalu jasa pembersihan injektor. Itu total 220. Kenapa saya memilih untuk servis di dealer? Karena masih oke lah menurut saya, servis di dealer itu cukup oke kok, servis di dealer. Apalagi dealer Honda yang tadi saya datangi itu lumayan bersih, nyaman, AC-nya dingin. Jadi untuk kita menunggu servis motor tuh nyaman lah, jadi menyenangkan gitu loh. Dan kalau saya wajib jika ingin servis motor atau penggantian apapun, spare part apapun ke bengkel lah intinya, motor wajib bersih. Kenapa sih motor wajib bersih? Toh ntar dipegang sama mekaniknya ntar kotor gitu loh. Orang pasti berasumsi seperti itu banyak ya. Kalau menurut saya, jika saya bekerja gitu loh, jika saya sebagai pekerja ada kendaraan customer, nah kendaraan customer ini bersih gitu loh, bersih, kelihatannya seperti dirawat gitu. Jadi pada saat kita bekerja itu pasti akan lebih teliti, hati-hati gitu loh, pasti itu. Itu secara ini ya, secara psikologi menurut saya seperti itu. Namun ketika kendaraan itu datang dengan keadaan kotor, seperti tidak dirawat, seperti itu,
Ini di luar dari apa namanya, dari customernya yang rese ya. Ini kita ngomong masalah kendaraannya aja. Itu pasti pelayanannya ya sekedar gitu. Kalau kita tidak bilang asal-asalan ya, pasti semua bengkel atau tempat seperti itu memiliki SOP-nya masing-masing gitu loh. Pasti memiliki SOP standar kerja mereka masing-masing. Nah, ketika kendaraan itu kotor, saya yakin pasti akan berbeda halnya ketika kendaraan itu bersih pada saat akan diambil untuk dikerjakan gitu loh. Jadi psikologi mereka lah yang menurut saya itu wajib hukumnya untuk saya itu bersihkan kendaraan itu sebelum di servis, baik itu motor maupun mobil gitu teman-teman. Jadi sekian aja video kita pada hari ini gitu. Jangan lupa subscribe agar saya bisa melihat perkembangannya, kira-kira akan lanjut terus nggak nih bikin video. Kita lihat dulu rupa motornya sebelum ke rumah. Bersih kok, tuh bersih banget kan, tuh bersih banget walaupun habis dari bengkel gitu loh. Mereka pasti akan lebih telaten dalam mengerjakannya karena dia tahu nih kendaraan customernya tuh terawat dan bersih gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.